Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza sa'a yaghdifu fi qulubil muridina law atal irada fa yasijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa ma hu kullu rasmin wa adah. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qadah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zariyat ayat 22 Allah menyampaikan wa fis samai, dan di langit rizqikum, terdapat sebab-sebab rezekimu, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab rezeki yang dimaksud disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir ay al-matar. Rezeki itu bisa datang itu dengan adanya hujan, maka ternak ataupun pertanian bisa subur. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Tentu yang dijanjikan untuk kita yang mau berzikir, mau sholat 5 waktu, mau baca rotib, mau baca Al-Quran. Wa ma tu'adun, yang dimaksud apa yang dijanjikan adalah surga. Dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan wa fis samai rizqukum ay asbabu rizkikum ay takdiru wa qila al murad as-sama'us sahab wa birizq al matar. Di langit rezeki kalian, sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki kalian. Yang dimaksud di langit di sini adalah awan yang bisa menjadi hujan, dan hujan bisa menumbuhkan tanaman dan menggemukkan binatang ternak. Itu yang dimaksud wa fis samaa'i rizqukum. Yang kedua, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa yang dijanjikan di langit, yaitu yang dimaksud adalah surga. Kenapa dikatakan surga di langit? Ai tu'adu minats thawab li'annal jannah fawqas sama'is sabi'ah. Apa yang dijanjikan dari pahala, yang tentunya itu adalah surga, dan surga itu di atas langit yang ketujuh. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, il hadirun al muhtaramun wal hadirat al muhtaramat, langit adalah kiblatud doa. Jadi kalau kita doa, diangkat tangan ke atas, karena kiblatnya doa itu adalah langit. Apa yang Allah janjikan itu ada di langit. Rahmat Allah, al-madad wal asrar dan juga wan nafahat, semua yang Allah akan mengabulkannya melalui datangnya dari langit, dari atas. Jadi kiblatud doa adalah langit. Wa kiblatus shalah, adapun kiblatnya salat adalah Ka'bah. Dan ada kiblat yang ketiga adalah kiblatul wasilah, kiblatul raja, kiblat untuk kita berharap mendapat pengampunan dari Allah. Kiblat untuk kita berharap dikabulkan doa kita adalah Nabiuna Muhammad SAW. Jadi kita itu mempunyai 3 kiblat. Kalau kita doa, kita angkat tangan kita. Rasulullah menyampaikan, tatkala seorang hamba mengangkat tangannya untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikannya dalam keadaan sofron, kosong, tanpa dikabulkan keinginan dan doanya. Itu kiblatul doa. Yang kedua disampaikan oleh para ulama kita, termasuk diantaranya disebutkan dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah karangan Al-Muhaddis Abu Yazid Muhammad ibn Al-Maliki. Kiblat yang kedua adalah kiblatus shalah, yaitu Ka'bah. Dan kiblat yang ketiga adalah harapan kita, adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 64,
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai kata kita umat Nabi Muhammad, mereka ini maksudnya kita umat Nabi Muhammad, dzalamu anfusahum, zalim kepada dirinya, melakukan maksiat dan kedurhakaan, kemudian datang kepada Rasulullah, duduk bersama seperti ini, namanya datang kepada Rasulullah. Kita berharap kepada Allah, doa kita diterima. Kita berharap kepada Allah, taubat kita diterima dengan membaca ratib, di mana dalam ratib itu ada bacaan salawat, dan dengan salawat kita bertawassul kepada Nabi Muhammad. Kita memohon agar taubat kita diterima, permohonan kita diterima, hajat kita dikabulkan, semua apa yang kita minta Allah kabulkan. Maka andai kata mereka menzalimi diri mereka, datang kepada Nabi Muhammad dengan cara seperti itu, bersalawat, maka apa yang terjadi? La wajadullah tawwabar rahim. Walau dzalamu anfusahum fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Dalam ratib ada istighfarnya juga. La wajadullah, maka kita umat Nabi Muhammad, mereka maksudnya kita umat Nabi Muhammad akan mendapatkan Allah tawwab, dalam keadaan menerima taubat, rahim, dan dalam keadaan penyayang. Kita kalau datang kepada Allah dengan bersalawat, berarti datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Allah memohon ampun, dengan bersalawat kita memohon ampun, berarti karena dengan salawat yang kita baca Nabi Muhammad akan memohonkan ampun untuk kita. Berarti juga ditambah dengan istighfar kita, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirul khataya, dan seterusnya. Maka jelas kita bersalawat dan beristighfar, Allah akan mengabulkan taubat kita, Allah akan menyayangi kita, dan tentunya Allah akan menuruti atau menyampaikan semua hajat kita. Ini yang perlu kita fahami bersama. Saya ulang kembali, kiblat doa adalah langit. Tatkala kita mengangkat, Allah malu untuk mengembalikan doa kita dalam keadaan sofron, kosong, tanpa dikabulkan doa. Yang kedua, kiblat salat adalah Ka'bah. Karena fawalli wajhaka satrul masjidil haram, kata Allah. Kalau kamu salat, maka arahkan wajahmu, terutama dada kita, hati kita, kepada Masjidil Haram, yang dimaksud Al-Ka'bah. Yang ketiga, kiblat kita untuk berharap mendapatkan apapun dari Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi ahlud dhimmah. Ahlud dhimmah itu orang kafir yang tidak mengganggu orang Islam, itu ahlud dhimmah namanya. Tapi kalau orang kafir melecehkan Rasulullah, orang kafir melecehkan Nabi Muhammad, orang kafir melecehkan Islam, itu bukan kafir dhimmi namanya, tapi kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Ini pernah terjadi kafir dhimmi, kafir yang berdamai dengan umat Islam, tidak mengganggu umat Islam, datang kepada ba'dul arifin, faqal a'ni adzimi, lalu si orang dhimmi tadi, kafir yang berdamai dengan orang Islam tadi, berkata, ra'aituka tarfa'u yadaika nahwas sama, kenapa aku selalu melihat kamu mengangkat tangan ke langit, wa tahfidu jabhataka nahwal ard, dan kalau salat kamu taruh dahimu di tanah, kenapa demikian? Famadrubuk aina huwa, kalau kamu minta kepada Tuhan kamu di langit apa di bumi? Di langit dengan cara mengangkat tangan, di bumi dengan cara kamu sujud, menaruhkan kepalamu yang paling mulia di tanah. Di mana Tuhanmu? Kemana kamu memohon? Maka al-arifina billah ini menyampaikan, innama narfa'u aydina ila matali arzakina, kami angkat tangan kami karena di langit tempat terbitnya, tempat munculnya, tempat datangnya rezeki kami. Wa nastadfi bitsani syarra bidu'atina, dan dengan kita sujud kita memohon, menolak kepada Allah, meletakkan dahi yang paling mulia di hadapan Allah untuk menolak segala kejahatan yang pernah kita berbuat. Lalu si al-arifin billah menyampaikan firman Allah, kenapa mengangkat tangan pada waktu berdoa ke langit? Dia menyampaikan firman Allah, alam tasma, apa kamu tidak pernah mendengar firman Allah? Apa itu firman Allah? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit
kalau kamu berdoa turunnya hujan dari langit, turunnya rahmat dari langit, adanya surga juga di langit. Itu oleh sebab itu diangkat tangannya kita pada saat kita berdoa. Lalu kenapa kalau sujud kepala kita taruh di bawah? Karena pada dasarnya kita meletakkan kepala kita menunjukkan kita menyesal kepada Allah. Kepala yang paling mulia bagi kita, dahi kita yang paling mulia bagi kita, kita letakkan paling bawah di hadapan Allah, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita meyakini dan kita menyadari kalau kita terbuat dari tanah. Minha khalaqnakum, kata Allah, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kalau kita mati, dikuburkan di tanah. Dan selanjutnya wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kelak pada hari kiamat kita dibangkitkan juga dari alam tanah. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini jawaban diberikan oleh al-arifin billah kepada orang kafir dhimmi ini. Karena begitu indah jawabannya terdapat dalam Al-Qur'an dan jawabannya masuk akal. Datangnya kebaikan dari langit, dikabulkannya doa apabila kita mengangkat ke langit, dan tatkala kita meletakkan kepala kita ke bawah, kita sujudkan ke tanah karena kita terbuat dari tanah, akan dikubur di tanah dan akan dibangkitkan dari tanah, menunjukkan atas kehinaan kita di hadapan Allah. Maka si kafir dhimmi ini kagum kepada jawaban al-arifina billah ini, sehingga dia masuk Islam. Fa aslama dhimmi wa hasuna islamu, dia masuk Islam dan Islamnya bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bersama, kita harus menyadari harapan kita adalah Allah. Man laysa lahu wirid fa huwa girid. Orang yang tidak punya wirid, habis sholat tidak baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, di mana pahalanya akan meleburkan semua dosa kita. Lalu kita tidak mau baca seperti itu, orang yang tidak mau berwirid setelah sholat tidak ada bedanya dengan kera, seakan-akan dia tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, lalu kita angkat tangan kita, dan karena kita mengangkat tangan kita berharap dikabulkan segala apapun yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menyadari kita adalah makhluk yang hina, terbuat dari tanah yang baunya tidak enak, itu ayah kita, yang juga tentunya kita. Dan yang kedua, setelah kita diciptakan dari tanah, ayah kita diciptakan dari tanah, kita terbuat daripada sperma atau mani yang menjijikkan, nutfah, ya, air mani yang menjijikkan. Dan kalau kita kemanapun kita jalan, di perut kita ada WC-nya, ya, ada kotorannya. Apa yang kita banggakan dari diri kita? Diciptakan dari tanah melalui Nabi Adam, dan ayah-ayah kita setelah Nabi Adam melalui sperma yang menjijikkan. Lalu kita pun segagah apapun kita, setampan apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, yang ada di perut kita adalah kotoran. Dan kalau kita mati menjadi bangkai yang tidak ada nilainya. Siapapun jijik melihat bangkai kita, itulah kita hakikatnya. Sehingga dengan demikian tidak ada kesempatan kita kecuali kita merendahkan diri kita, menundukkan kepala kita di hadapan Allah, dan mengangkat tangan kita untuk berharap segalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya dengan cara membaca rotib haddad dan rotib atos yang biasa kita rutini tiap malam minggu ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bisa dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba yang mengakui akan segala dosa dan kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian akan mendapatkan jaminan dari Allah, ana indal munkasirati qulubuhum. Seorang hamba yang hatinya hancur tatkala membaca rotib atau haddad, tatkala salat,
berzikir dan berdoa, hancur hatinya mengenang akan dosa, menyesal akan dosa, maka Allah akan hadir di tengah hamba tersebut dan mengampunkan segala dosanya. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan, yang dengan demikian kita berharap Allah mengafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 husnul khatimah.